Pasti kamu pernah lihat video di TikTok orang yang pas ditagih utang malah ngegas. Atau belanja online pakai COD, tapi pas barang sampai malah nggak mau bayar. Awalnya mungkin kelihatan receh, bikin ketawa. Tapi kalau dipikir-pikir, ini tuh bukan cuman soal duit. Ini udah nyentuh ranah sosio-psikologis. Gimana orang berhadapan sama rasa malu, gengsi, atau tekanan sosial yang mereka sendiri kadang nggak sadar. Terus, kenapa banyak orang yang berhutang tapi nggak mau bayar? Nah, sebelum kita bahas lebih jauh kenapa ini bisa kejadian, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Baiklah biar kamu nggak ketinggalan update konten sosio-psikologis yang menarik kayak gini. Utang itu sebenarnya hal yang lumrah dalam kehidupan sosial maupun ekonomi. Dalam kondisi darurat, wajar kalau seseorang butuh bantuan keuangan dari orang lain. Bahkan, dalam dunia bisnis, utang bisa jadi alat penting untuk mendorong pertumbuhan. Tapi yang sering kejadian di sekitar kita justru sebaliknya. Yang ngutang malah lebih galak dari yang ngasih. Susah dihubungi, bahkan gak jarang gak punya itikat baik buat bayar. Fenomena ini gak cuma menyakitkan secara emosional, tapi juga bisa merusak relasi antar teman, saudara, bahkan rekan kerja. Kalau ditelusuri, penyebabnya bisa macam-macam. Menurut perencana keuangan Dandi dari AAGI, banyak orang sebenarnya memang kesulitan karena pendapatannya nggak mencukupi, pengeluaran terlalu besar, dan nggak punya perencanaan keuangan alias budgeting. Gaya hidup yang nggak sejalan dengan kemampuan juga bikin mereka terjerat utang lebih dalam. Ketika jatuh tempo, mereka kebingungan, panik, dan akhirnya memilih menghindar atau marah saat ditagih. Namun, nggak semua kasus bisa dimaklumi dengan alasan ekonomi. Bisa jadi ada juga yang dari awal emang nggak niat bayar. Entah karena ngerasa jumlahnya kecil, ngerasa akrab sama si pemberi utang, atau memang karakternya yang egois dan nggak bertanggung jawab. Orang-orang kayak gini nggak cuma bikin rugi secara materi, tapi juga menciptakan luka sosial. Ketika utang nggak lagi dipandang sebagai tanggung jawab, disitulah masalah bermula. Yang pertama, kita bahas dari sisi psikologis dulu. Saat seseorang ditagih utang, terutama kalau dia emang belum punya duit, biasanya muncul reaksi defensif. Ini semacam mekanisme perlindungan diri karena dia ngerasa terancam harga dirinya. Jadilah dia pasang badan, ngomel-ngomel, atau malah marah duluan biar nggak kelihatan malu. Ada juga yang tiba-tiba ngilang dari radar, bukan karena jahat, tapi karena dia benar-benar stres, cemas, dan malu harus mengakui kalau lagi nggak sanggup bayar. Dari sisi sosial, banyak juga yang susah bayar utang karena gengsi dan tekanan lingkungan. Di beberapa orang yang punya utang justru tampil lebih gaya. Nongkrong, liburan, update story makan enak, padahal utangnya belum dibayar. Ini bikin mereka makin malu buat muncul dan akhirnya malah menghindar. Ada juga yang takut dianggap jatuh miskin kalau ketahuan belum sanggup bayar. Jadi, bukannya menyelesaikan utangnya, mereka justru jaga citra duluan. Ironisnya, hubungan sosial yang semula akrab bisa rusak gara-gara hal ini, dan tetap aja banyak yang pura-pura cuek seolah nggak punya beban. Dari sisi hukum, banyak yang belum paham kalau utang itu tuh bukan cuma soal etika, tapi juga soal legalitas. Dalam KUH Perdata pasal 1234, kalau utang nggak dibayar bisa masuk ke wan prestasi atau ingkar janji. Tapi biar bisa dituntut secara hukum, utangnya harus jelas dulu perjanjiannya. Idealnya ada bukti tertulis kayak surat perjanjian bermaterai, bukti transfer, atau chat yang menyebut nominal dan kesepakatan waktu pelunasan. Kalau semua itu lengkap, baru kita bisa ajukan gugatan. Dan kalau ternyata ada unsur penipuan atau penggelapan, bahkan bisa diproses pidana. Hukum tetap bisa turun tangan kalau ada kerugian dan bukti yang kuat. Terakhir, dari sudut pandang agama, khususnya Islam. Gak main-main loh soal utang. Ada hadis yang bilang orang bisa tertahan masuk surga kalau punya utang yang belum dilunasi. Jadi, selain tanggung jawab di dunia, ini juga menyangkut urusan agama dan kepercayaan. Tapi ya itu tadi, kesadaran spiritual pun seringkali dikalahkan sama gaya hidup dan ego pribadi. Pada akhirnya, utang itu bukan cuma urusan angka di rekening.
Ini soal integritas, soal janji, dan kalau janji nggak ditepati, bukan cuma saldo yang kena, tapi juga kepercayaan orang lain. Menolak bayar utang, apalagi kabur, bisa bikin hubungan rusak, kepercayaan hilang, bahkan ujung-ujungnya bisa berurusan sama hukum. Nggak keren kan punya masalah kecil tapi jadi panjang karena nggak berani ngadepin. Kalau kamu lagi ada di posisi sulit, jujur itu selalu jadi jalan yang terbaik. Ngomong baik-baik, jelaskan kondisi kamu, dan cari solusi bareng. Orang jauh lebih menghargai kejujuran dibanding sikap ngilang tanpa kabar. Karena sejatinya, yang bikin seseorang tetap dihormati itu bukan seberapa cepat dia bayar utang, tapi seberapa jujur dia saat lagi susah. Beberapa hal sederhana yang bisa bantu. Biasakan catat semua utang, sekecil apapun, biar kamu bisa mengelola dengan sadar. Kedua, hati-hati sama utang yang impulsif. Bedakan mana yang benar-benar butuh dan mana yang cuma karena pengen. Dan kalau kamu udah mentok, jangan gengsi buat minta bantuan atau konsultasi keuangan. Ingat, semua orang bisa punya utang, tapi nggak semua orang bisa dewasa dalam menyikapinya. Kalau kamu ngerasa video ini relate dan bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, share, dan tentu aja subscribe ke channel Baiklah. Biar kamu nggak ketinggalan konten lain yang ngebahas sosio-psikologi sehari-hari, tapi dengan gaya yang santai kayak gini.